Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Asisten Profesor Dr. Andi Abdus Salim AJ, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Judul materi kami yaitu membaca kritis. Sebelum melanjutkan ke materi, perkenalkan, saya Muhammad Alam Syes dengan NIM 23040450018. Adapun teman saya yaitu pemateri kedua Zulkifli dengan NIM 230450119. Dan pemateri ketiga atau terakhir yaitu saudara Supirman dengan NIM 2304045000023. Saya akan membawakan materi pertama yaitu bacaan dan sintesis. Pada saat membaca, mencerna, dan menata informasi yang diperoleh dari sumber rujukan, ia sekaligus mengembangkan dan mempertajam gagasannya. Pada saat mencatat bagian teks dari sumber rujukannya, penulis harus mencantumkan bagian dari kerangka tulisan yang akan ditunjang oleh kutipan itu. Pada saat menyusun makalahnya, penulis harus memastikan bahwa setiap paragraf berfokus pada sebuah kesimpulan sementara yang diperolehnya pada saat itu membaca sumber rujukan. Dengan demikian, makalah penulis sumber rujukan akan merupakan hasil sintesis yang mencerminkan proses berpikir penulis dan tidak sekedar hasil suntingan penulis. Karya suntingan adalah karya susun dan gunting dari berbagai teori tanpa ada suatu benang merah pemikiran yang mengikat berbagai kutipan tersebut. Sintesis berkembang dan menjadi matang sepanjang proses penulisan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca sumber secara cepat dan kritis. Yang kedua, menyarikan gambaran umum dan ancangan yang dipilih. Yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang mengaitkan gagasan dasar penulis dengan sumber rujukan yang dibacanya. Yang keempat, mencatat pula reaksi atau kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Langkah keempat itu penting agar penulis tidak lupa pada alasannya mengutip sebuah sumber. Selain itu, langkah itu akan mempermudah penulis dalam menyusun argumentasinya. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua yaitu saudara Zulkifli. Kepada saudara saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teknik membaca. Seorang penulis dianggap sebagai penulis yang baik jika ia berhasil mengumpulkan berbagai informasi dan menyampaikan secara jelas dan logis. Untuk itu, penulis harus dapat menganalisis sumber rujukan dengan membaca secara cermat dan kritis. Penulis juga akan dianggap ahli dalam bidangnya jika mampu. Yang pertama, menarik kesimpulan dari berbagai opini yang bertentangan. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai data yang berbeda dan berasal dari sumber yang berbeda. Yang ketiga, memenuhi pendapat yang bertentangan. Dan keempat, menampilkan sebuah pendapat baru berdasarkan bahan bandingan dari berbagai sumber rujukan. Sebelum membaca secara kritis, ada dua langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan sumber tujuan, yaitu langkah pertama adalah mengevaluasi sumber rujukan yang akan digunakan. Pada tahap tersebut, penulis harus mampu membaca secara selintas berbagai buku dan artikel untuk dapat memilah sumber rujukan yang tepat bagi topiknya. Dengan membaca selintas, penulis dapat memilih sumber rujukan yang tepat dan kemudian membaca ulang sumber tersebut secara lebih baik. Langkah kedua adalah membaca ulang sumber rujukan yang terpilih secara lengkap. Dalam membaca secara lebih cermat ini, penulis harus dapat menangkap inti permasalahan
yang diajukan oleh penulis sumber rujukan yang bersangkutan. Jika berniat untuk mengutip sebuah pendapat, penulis harus membaca sumber rujukan lain yang berkaitan dengan bagian yang akan dikutip dan memahami secara mantap maksud dan sudut pandang penulis dari bagian yang akan manfaat penandaan pada bacaan. Yang pertama, penulis akan membaca dengan minat dan perhatian yang tinggi. Selain itu, penulis sangat berhati-hati dan waspada agar dapat menangkap gagasan pokok dalam sumber rujukan yang akan dibacanya. Yang kedua, penulis akan membaca dengan aktif. Artinya, penulis akan mencerna dan mengolah informasi yang diperolehnya. Paling tidak, penulis akan menghubungkan sumber rujukannya dengan kepentingan penelitian atau tulisannya sendiri. Yang ketiga, tanda dan catatan pada sumber rujukan akan mengingatkan penulis pada gagasannya sendiri dan kaitannya dengan sumber rujukan. Selain itu, penulis dapat mempertajam pandangannya atas gagasan yang dipilihnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Superman dari kelas C dengan NIM 230404500023. Saya akan membahas atau memaparkan materi mengenai metode SQ3R. Nah, salah satu cara membaca secara kritis yang sering dibicarakan dan dipraktikkan adalah dengan metode SQ3R, yaitu survei, question, read, research atau recall, dan review. Singkatan itu menunjukkan proses membaca yang terdiri atas 5 langkah, yaitu mempersiapkan diri atau survei, bertanya atau question, membaca atau read, menjawab pertanyaan atau mendasar ulang isi teks, research atau recall, dan mengkaji ulang hasil bacaan atau review. Dengan melakukan kelima langkah tersebut, diharapkan bahwa kita dapat menemukan pokok-pokok pikiran dalam buku yang dibutuhkan untuk menyusun makalah. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri atau survei. Pada saat mempersiapkan diri, penulis berusaha mengenal bahan secara lengkap sebelum ia membacanya secara terperinci. Hal itu dilakukan agar penulis dapat mengenal organisasi dan ikhtisar umum dari sumber rujukan yang dibaca. Hal itu dapat dilakukan dengan membaca selintas atau teknik skimming. Hal yang dapat dilakukan dalam membaca selintas yaitu yang pertama, dengan melihat daftar isi, yang kedua, membaca bagian pengantar, yang ketiga, melihat tabel, grafik, dan lain-lain, dan yang terakhir yang keempat yaitu menelusuri bagian lampiran dan indeks. Yang kedua yaitu bertanya atau question. Pada langkah ini, penulis akan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan rujukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah semua judul dan subjudul ke dalam bentuk kalimat tanya. Setiap pertanyaan yang dibuat dapat saja menjadi pemicu bagi munculnya pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dengan adanya pertanyaan itu, penulis akan membaca secara aktif dan akan menangkap dengan mudah gagasan yang ada dalam sumber rujukan itu. Yang ketiga, membaca atau read. Selanjutnya, penulis akan membaca secara kritis. Sumber rujukan dibaca bagian demi bagian. Sambil membaca, penulis mencari bagian yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan pada tahap berikutnya. Pada tahap ini, penulis mengusahakan agar bagian yang merupakan jawaban atas pertanyaan penulis berkaitan pula dengan topik yang akan ditulis. Penulis mengusahakan untuk menangkap gagasan pokok dari sumber rujukan. Yang keempat, mendaras atau recite atau recall. Setelah selesai membaca, penulis harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya dan menyebutkan unsur-unsur penting dari bagian yang dibaca. Ada kemungkinan bahwa tahap ini perlu diulang beberapa kali. Penulis harus sabar meluangkan waktu untuk menangkap masalah yang sedang dibacanya. Mendaras merupakan bagian yang penting karena dengan membaca ulang, penulis dapat memantapkan pikirannya berkaitan dengan topik pembahasannya maupun topik yang ada dalam sumber rujukan. Yang kelima atau yang terakhir, mengkaji ulang atau review.
Setelah selesai mendaras dan membaca ulang, sebaiknya penulis harus mengkaji ulang segala sesuatu yang berkaitan dengan topiknya dan topik dalam sumber rujukan. Penulis harus menelusuri kembali judul-judul dan subjudul bab yang telah dibacanya. Jika penulis telah membaca semua sumber rujukan yang diperlukan dengan metode SQ3R tersebut, langkah terakhir yaitu membandingkan sumber-sumber rujukan, mencari apa-apa saja persamaan dan perbedaan dari berbagai sumber tersebut, dan kemudian merangkaikannya ke dalam sebuah sintesis, sama pada bagian modul 13. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih.